Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga boleh ketemu lagi berjumpa dengan Anda semua dalam program Amin. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada pagi hari ini untuk kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau belajar kembali kebenaran firman Allah. Dan saya percaya pagi hari ini dimanapun Anda berada, ketika kita buka hati, kita sungguh-sungguh merindukan firman Allah, saya percaya kita semua akan dikuatkan dan kita akan belajar sesuatu yang baru pagi hari ini supaya kita boleh hidup lebih baik lagi. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang Tuhan sudah siapkan di tengah-tengah kami dalam program Amin pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu cuman alat untuk menyampaikan, dan aku berdoa dalam segala keterbatasan urapi, give me the spirit of wisdom and revelation, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan semuanya tepat kepada setiap umat-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Urapi setiap kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada, biar kami semua boleh dijamah, disentuh, dan dikuatkan, diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus, kami menyerahkan pemberitaan firman ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di setiap rumah-rumah dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus melalui kebenaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mempersilakan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, move and layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh dibawa untuk mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Yuk pagi hari ini Bapak Ibu semua, saya percaya Anda semua akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dalam program Amin pagi hari ini. Pagi hari ini saudara, judul khotbah dalam program Aminnya adalah jangan menuruti dunia yang selalu tidak puas. Saudara, ini penting sekali buat kita karena beberapa waktu yang lalu Roh Kudus menaruh di hati saya begitu kuat. Dikatakan Anda dan saya harus belajar hidup puas. Dalam artian saudara, kita bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu dalam sebuah doa Roh Kudus berbicara secara personal, dikatakan, "Nak, kalau kamu bisa melewati tahun 2021 adalah anugerah. Dan 2022 ini kamu harus belajar untuk mencukupkan diri dengan segala yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Akan ada roh kecukupan dalam kehidupan kita." Saya yakin dan percaya bahwa Allah berkata seperti ini bukan berarti Dia nggak mau memberkati kehidupan Anda, tapi Dia mau mengajar setiap Anda dan saya untuk belajar untuk berkata cukup, saudara. Itu sebabnya dikatakan pagi hari ini God remind us melalui program Amin pagi hari ini supaya kita jangan menuruti dunia yang selalu tidak puas, saudara. Yuk saya mengajak Anda untuk belajar baca satu firman yang menjadi rema yang kuat dalam kehidupan saya, yaitu Ibrani 13 ayat 5. Dikatakan seperti ini, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, kalau Anda pelajari firman Tuhan ini, ada beberapa poin penting. Yang pertama, Tuhan ajar kita supaya kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Saudara, saya tahu hari-hari ini mungkin ada banyak sekali kekhawatiran dalam kehidupan kita. Nggak tahu gimana nanti ekonomi ke depan. Mungkin beberapa orang-orang sudah mulai khawatir karena harga bahan makan, harga bahan pokok mulai naik di pasar. Tapi saudara nggak perlu khawatir, karena saya yakin ada dua ayat, dua perkataan, dua kalimat yang harusnya menjadi kekuatan kita. Selain Tuhan suruh kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, tapi Dia memberikan sebuah garansi, dikatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan yang kedua, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Saya tahu ada begitu banyak orang yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dengan keadaan hidupnya. Mereka selalu merasa kurang dan kurang. Harusnya kita diingatkan, saudara, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 jelas sekali, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya kita belajar untuk puas dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mencintai uang, kita nggak akan pernah puas dengan uang.
Kita mencintai kekayaan, kita nggak akan puas dengan penghasilan kita berapapun. Itu sebabnya saya katakan ada begitu banyak orang dunia, saudara, mereka nggak puas. Mereka selalu berkata kurang. Tapi hari ini dalam program Amin, Tuhan ingatkan kita dimanapun Anda berada, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu dan belajarlah untuk puas dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Saya tahu rasa puas dan tidak cukup inilah yang kadang-kadang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah. Bisa terjadi hutang piutang, urusan hutang, dan akhirnya yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Amsal pasal 22 ayat 7. Ada bahkan kadang-kadang tersandung kasus hukum, terlibat dalam berbagai tindakan kejahatan dan sebagainya, saudara. Jadi sekali lagi, seberapapun besarnya berkat yang kita terima, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Saudara, itu sebabnya 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8 mengingatkan kita, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar, saudara. Kalau Anda beribadah kepada Tuhan disertai dengan rasa cukup dengan semua apa yang Tuhan sudah percayakan, cukup dengan makanan, cukup dengan pakaian, cukup dengan semua penghasilan, semua berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, maka akan memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. That is the Bible say. Lalu saudara, Lukas pasal 3 ayat 14b juga mengingatkan kita, karena itu cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi saudara, kalau kita dapat puas dan bersyukur dengan keadaan yang ada, kita pasti akan terserang. Kalau kita tidak puas, maksud saya, dengan apa yang Anda dapatkan, keadaan Anda nggak bersyukur, Anda tidak puas dengan apa yang Anda miliki hari-hari ini, saudara, maka akan begitu banyak bisa terserang penyakit saraf, khususnya stres, frustasi, dan kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan tenang, saudara, kehilangan damai sejahtera shalom. Sebaliknya, saudara, mereka yang ingin kaya dikatakan terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, saudara. Jadi sekali lagi kita harus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, bahwa sekali lagi, aku tidak akan pernah membiarkan kau, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Jadi saudara, yuk this morning, pagi hari ini melalui program Amin, saya mengajak Anda untuk jangan sama seperti dunia yang selalu tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Sekali lagi, sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan, tidak akan mendatangkan malapetaka atau kekurangan dalam hidup Anda. Tapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, saudara, sebesar apapun yang Anda dapat pasti akan mendatangkan derita. Sekali lagi Anda harus mengerti sebuah kebenaran. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya, saudara. Jadi sekali lagi, sekecil apapun berkat yang kamu terima dari Tuhan, percayalah Allah akan memberikan kecukupan dalam kehidupan Anda. Tapi sebaliknya, sebesar apapun berkat yang Anda cari dengan susah payah, dengan cara yang licik, dengan cara yang salah, saudara, pasti akan mendatangkan malapetaka dan penderitaan dalam kehidupan Anda. Ayo andalkan Tuhan, libatkan Dia dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Niscaya saya percaya berkat-berkat yang dicurahkan dalam hidup kita, sekalipun sekali lagi seharusnya bukan menjadi fokus utama kita mencari berkat. Tapi saya percayalah, ketika Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan dalam kehidupanmu, termasuk berkat-berkat jasmani. Sekali lagi saudara, yuk kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Saya tahu apalagi masa-masa seperti ini, saudara, pasca dari pandemik, efek daripada pandemik ada begitu banyak. Mungkin saudara keadaan ekonomimu belum sebaik waktu dulu sebelum masa pandemik. Mungkin pekerjaanmu gak sebagus dulu semasa pandemik. Tapi percayalah, yuk kita belajar untuk mengucap syukur. Yuk kita belajar untuk cukup dan cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, bahkan saya berani katakan bahwa tanpa rasa syukur, sebesar apapun berkat yang ada
tidak akan memberi rasa cukup dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, tanpa rasa syukur kepada Allah, tanpa ucapan syukur kepada Allah, sebesar apapun berkat yang ada dalam kehidupan Anda, tidak akan pernah memberikan rasa cukup dalam kehidupan Anda. Yuk sekali lagi sama-sama, saya tidak menghalangi kita untuk mencari berkat. Bahkan kalau Anda berkata bahwa aku bekerja ini supaya aku diberkati dan bisa memberkati orang lain, that is good. Tapi saya mengajak Anda untuk berkata, belajar untuk renungkan, saudara. Kalau Anda mau cari sampai kapanpun, dimanapun, sampai kerja susah pagi, siang, malam, Alkitab berkata, kekayaan itu dari Tuhan, susah payah tidak menambahinya sedikit pun. Tapi bukan berarti saya ngomong ini lalu kita nggak usah kerja, lalu kita cuma berdoa. Tidak seperti itu juga. Tapi saya mengajak Anda untuk kita punya balancing yang baik, saudara. Kita bekerja sebisa yang kita lakukan, semaksimal, lakukan yang terbaik karena kita mau memberkati keluarga-keluarga kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita. But sertai dengan rasa syukur, karena saya percaya sebesar apapun berkat yang ada dalam kehidupan Anda, kalau tidak disertai dengan ucapan syukur, maka itu tidak akan mendatangkan rasa cukup dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya yuk sama-sama belajar untuk mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, saudara. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda kita belajar pagi hari ini dalam program Amin, apa sih ciri-ciri orang yang tidak puas, saudara. Kita belajar dari story daripada bangsa Israel, bagaimana mereka adalah orang yang sebenarnya harusnya bersyukur dan merasa puas dengan apa yang mereka alami. Tapi sebaliknya mereka nggak pernah merasa puas cukup dengan apa yang mereka alami. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang menurut saya adalah tamak, serakah, rakus, dan mereka nggak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Melalui the story daripada bangsa Israel, saya berdoa supaya pagi hari ini kita bisa belajar dan kita jangan ikut seperti orang-orang Israel yang tidak memiliki rasa cukup dan ucapan syukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Bilangan 11 ayat 3, saudara, dikatakan sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah nyala api Tuhan di antara mereka. Saudara, kalau saudara baca hidup yang tidak puas ini juga sebenarnya dialami oleh bangsa Israel, bukan cuma orang Kristen hari-hari ini. Mereka selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut, adalah sebuah tanda bahwa orang tidak puas dengan hidup yang dijalaninya, saudara. Jadi kalau kehidupan Anda hari ini suka mengeluh, kehidupan Anda suka merasa sungut-sungut terus, artinya sebenarnya Anda itu sama seperti orang duniawi yang tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Selalu always sungut-sungut, Tuhan kenapa kayak gini? Saudara, saya tahu kalau Anda melihat bahwa kalau Anda berkata, tapi keadaan ekonomiku gak lebih baik dari dulu. Saudara, kalau saudara jangan cuma lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau Anda berkata Anda susah, ada begitu banyak orang yang lebih susah dari Anda, saudara. Tapi saudara, kalau Anda masih bisa diberi makan, bisa punya pakaian, tempat tinggal, semuanya, mengucap syukur, saudara. Saya tahu kondisi ini bukan cuma di sebuah kota atau bangsa. Begitu banyak seluruh dunia juga mengalami krisis. Mereka mengalami begitu banyak pasca pandemik ini. Beberapa bisnis mungkin drop, hancur, turun dan sebagainya. Tapi saya mengajak Anda untuk yuk apapun yang terjadi hari ini, kondisi apapun, belajar untuk mengucap syukur. Kalau kita masih bangun dalam keadaan sehat, kita masih bisa makan satu hari 3 kali. Mungkin makannya nggak seperti dulu, tapi makannya sederhana, tapi kita masih bisa makan, ucap syukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu mengeluh, dan mereka berkata saat mereka menempuh perjalanan, mereka merasa mereka selalu membanding-bandingkan kehidupan mereka ketika mereka ada di Mesir. Padahal di Mesir mereka cuma budak loh. Lalu Tuhan membebaskan mereka melalui Musa. Harusnya mereka bersyukur, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen juga kayak gitu. Tuhan sudah bebaskan hidup kita, tapi kita nggak bersyukur. Kita lepas dari perbudakan, kita diberikan keselamatan, kita diberikan sukacita, damai sejahtera. Tapi kita merasa terlalu nggak cukup, selalu nggak cukup. Bahkan kita mengalami mujizat. Saudara, bangsa Israel mengalami hal yang luar biasa. Kenapa, saudara? Dalam perjalanan mereka, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk supaya waktu mereka berjalan di siang hari, mereka benar-benar tidak mengalami kepanasan.
tiang api supaya ketika malam hari di padang gurun mereka nggak kedinginan. Dan tangan Tuhan sendiri yang menuntun mereka keluar, tangan Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Harusnya mereka bersyukur karena dalam kehidupan the journey mereka dari Mesir keluar saudara, dan melalui padang gurun, mereka lihat bagaimana tangan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mereka melihat mujizat, mereka melihat bagaimana Tuhan memberkati, bahkan Tuhan menyediakan makanan dari sorga, memberikan mana dalam kehidupan mereka. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau saudara baca Keluaran 13, 21, 22, jelas sekali bagaimana tangan Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Tiang awan itu berbicara mengenai bagaimana penyertaan Tuhan, merupakan tanda perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Dan bukan itu aja, mereka dikirim makanan langsung dari sorga, yaitu mana saudara. Menurut saya itu adalah sebuah kehidupan yang luar biasa, karena Tuhan sendiri yang memimpin, menuntun mereka, memelihara mereka. Nah, meski demikian orang Israel tidak pernah merasa puas dan selalu mengeluhkan nasib mereka serta membandingkan kehidupan mereka di Mesir. Sekali lagi padahal di sana mereka cuma budak, karena terus bersungut-sungut. Alkitab berkata Bilangan 11 ayat 1, bangkitlah murka Tuhan, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, sehingga membakar perkemahan mereka. Nah, ini peringatan keras bagi orang yang suka bersungut-sungut. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan atas sikap buruk umat Israel dan memohon belas kasihan. Maka padamlah api itu. Dalam Bilangan pasal 11 ayat yang kedua. Jadi sekali lagi dari pelajaran the story daripada bangsa Israel ini, yuk belajarlah mengucap syukur, jangan terus mengeluh saudara. Nah saudara lihat saudara, apa yang dialami bangsa Israel the next setelah api menyala. Dalam Bilangan pasal 1, Bilangan pasal 2, Musa berdoa dan akhirnya Tuhan mengampuni mereka dan padam api itu. Mereka tidak bertobat, tapi tetap aja gak puas saudara. Makanya sampai Tuhan marah. Tuhan berkata mereka ini bangsa tegar tengkuk, mereka ini kelas kepala, bebal dan semuanya. Saya berdoa pagi hari ini tidak ada orang yang jadi keras kepala, bebal. Ketika Tuhan menyertai kehidupan Anda, harusnya Anda bersyukur. So many people, ada begitu banyak orang di bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita mengalami kematian. Ada begitu banyak kematian selama 2 tahun terakhir ini. But Anda masih diberikan hidup, diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk menghirup udara. Itu adalah sebuah anugerah. Anda melihat bagaimana 2 tahun terakhir ini masa pandemik, Tuhan menyertai Anda, pelayanan Anda, kehidupan Anda, keluarga Anda. Anda harusnya bersyukur sama Tuhan, bukan malah sungut-sungut, bukan malah komplain, always komplain, sungut-sungut terus. Dan ini terjadi dalam bangsa Israel. Dan saya tidak berdoa untuk hal yang jelek, tapi saudara tidak menutup kemungkinan suatu ketika Tuhan marah, murka dan apinya menyala dalam kehidupan kita. Tapi saya berdoa supaya ini enggak terjadi. Kita diingatkan pagi hari ini, kita sadar kalau hari ini Anda selalu sungut-sungut, Anda selalu komplain sama Tuhan, Anda selalu merasa enggak puas. Ayo kita berubah dan berkata, Tuhan, aku mengucap syukur pagi hari ini. Aku belajar from the story daripada bangsa Israel. Mereka ini tidak puas padahal mereka mengalami penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Yuk kita belajar next what, apa yang terjadi dalam bangsa Israel setelah api Tuhan membakar perkemahan mereka. Dan ada begitu banyak orang yang mengalami murka Tuhan yang dahsyat sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Di ayat yang keempat saudara, Bilangan 11 dikatakan bukan mereka bertobat, tapi mereka kembali again sungut-sungut lagi. Orang-orang bajingan, bahkan dikatakan bajingan, maaf saudara, ini kata yang cukup kasar. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Meski sudah terpelihara Tuhan dengan mana, roti dari sorga, mereka gak bisa meng-create mana. Karena mana adalah roti dari sorga, Tuhan sendiri memberikan mana dalam hidup mereka. Harusnya mereka bersyukur, mereka diberi makan bukan makanan yang dari dunia, tapi Tuhan sendiri. Tapi itu pun orang Israel malah masih saja tetap bersungut-sungut dan malah nangis secara bersamaan di depan pintu kemah Musa, meminta daging saudara. Nah ini orang yang menurut saya tidak tahu diri. Mereka dikasih makan sama Tuhan, diberkati Tuhan secara ajaib, tapi mereka minta lebih karena mereka gak puas. Makanya dikatakan ini nafsu serakah, rakus saudara.
dan bahkan dikatakan bajingan, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya dalam 2 tahun terakhir ini masa pandemik, mungkin ada begitu banyak orang kena PHK, ada begitu banyak ekonomi merosot, mungkin keuangan kamu dan penghasilan kamu menurun dan apapun itu. Saudara, kalau kamu masih bisa diberi makan, dipelihara sama Tuhan, ayo please jangan sungut-sungut. Remember the story daripada bangsa Israel. Ini yang mereka lakukan, always complain, sungut-sungut terus, tidak puas. Hari ini makanya Tuhan ingati kita, jangan sama seperti orang dunia dan dunia ini selalu merasa tidak puas. Yuk kita belajar untuk ucap syukur. Lihat saudara, ketika mereka dihajar dengan murka Tuhan, mereka bukan bertobat, mereka malah melakukannya lagi. Barusan di pasal yang sama, pasal 11 di ayat yang kedua, api Tuhan membakar. Di ayat yang keempat mereka nangis lagi, sungut-sungut lagi, bahkan minta makan daging. Mereka berkata, siapa yang memberi kami makan daging? Dan mereka mulai membanding-bandingkan lagi saat hidup di Mesir. Dan dia berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, katanya, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja. Anda bisa baca di ayat 5 dan 6. Yang dipikirkan bangsa Israel hari itu hanya cuma urusan perut makan, sehingga mereka lebih suka menjadi busdak di Mesir daripada orang yang merdeka, saudara. Situasi semakin diperparah dengan kehadiran orang-orang yang bajingan tadi di antara mereka, yang rakus, sehingga keberadaannya semakin memberi dampak buruk bagi orang Israel. Musa sampai tidak habis pikir dengan apa yang diperbuat oleh orang Israel dan nyaris membuatnya frustasi, saudara. Lalu ia memohon belas kasihan Tuhan, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami makan daging untuk dimakan. Aku seorang tidak dapat memikul tanggung jawab atas bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian, sebaliknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ayat yang ke-13, 15. Musa akhirnya mulai give up, mulai putus asa, frustasi menghadapi orang-orang yang selalu tidak pernah merasa puas. Saya tahu hari-hari ini di gereja ada juga orang-orang yang golongan seperti ini, gak merasa puas. Mereka gak puas dengan pelayanan gereja, mereka gak puas dengan apa yang gereja sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka ada juga orang-orang yang gak puas dalam rumah tangga. Apapun mereka merasa bahwa Tuhan kayaknya berkatnya gak seperti yang apa yang mereka ekspektasikan. Dalam pekerjaan, dalam dunia usaha, dalam pelayanan, dalam apapun, Anda akan menemukan orang-orang yang gak pernah merasa puas, gak pernah merasa bersyukur, selalu bersungut-sungut, selalu komplain, selalu menghakimi, selalu mengkritik dan sebagainya. Saudara, saya berdoa supaya pagi hari ini melalui program Amin yang kita dengar pagi hari ini, yuk jangan jadi sama dengan dunia, selalu tidak puas. Dan kita bisa belajar dari story dari bangsa Israel ini. Untung saudara, Tuhan baik, karena Tuhan melihat hambanya Musa. Musa udah mulai give up dan berkata, Tuhan, kalau kayak gitu lebih baik aku mati aja, bunuh saja aku, supaya aku gak melihat celaka hidupku dan seterusnya. Dan Tuhan kasihan, dan akhirnya Tuhan memberikan mereka, menjanjikan kepada mereka untuk memberikan mereka daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan dikasih Tuhan, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Di ayat 19-20. Dan janji itu digenapi di ayat yang ke-11, di ayat pasal 11. Lalu saudara baca terus, saudara, di ayat yang ke-35 maksud saya, saudara akan menemukan bahwa janji itu digenapi, saudara. Dan Tuhan memberikan mereka. Sekali lagi, sungut-sungut seringkali dibuat oleh banyak orang Kristen ketika mereka menghadapi masalah. Mereka komplain terus, sungut-sungut terus. Sekali lagi saya katakan jangan seperti ini, saudara. Bahkan dikatakan kalau Anda baca lagi ceritanya, sudah makan daging pun mereka rakus, mereka makan sampai Tuhan marah, sampai mereka mengalami hal yang gak baik, saudara. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka gak pernah merasa puas. Dan yuk kita belajar untuk kita merasa harus puas dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Give thanks to the Lord untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa nggak boleh sungut-sungut? Karena sungut-sungut sebenarnya adalah sebuah tanda ketidakpercayaan
dan pemberontakan kepada Tuhan. Justru sebenarnya kalau kita bersungut-sungut terus kepada Tuhan, itu berarti kita nggak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Kita nggak percaya, padahal Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Aku. Makanya dikatakan disamakan dengan dunia. Kalau Anda mengenal Allah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Bahkan waktu Yesus khotbah di bukit 2 kali dia berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Tuhan tahu, Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Beberapa kali ketika Yesus khotbah di bukit, dia selalu memberitahukan kepada semua muridnya, jangan khawatir, karena Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Saya percaya masa-masa pandemik ini, pasca pandemik, saya tahu mungkin ekonomi kita, keluarga kita belum pulih 100%, masih on progress. Tapi yuk belajar untuk mengucap syukur. Yuk belajar untuk kita benar-benar tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh komplain. Why? Karena sungut-sungut adalah ketidakpercayaan. Sebenarnya sebuah tanda ketidakpercayaan ketika kita bersungut-sungut dan berkata, Tuhan, kok gini? Karena kita nggak percaya Tuhan. Padahal Tuhan berjanji bahwa Dia nggak pernah merancangkan kejahatan, Dia nggak pernah merancangkan hal yang jelek. Tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Saya nggak percaya Tuhan nggak pernah menjanjikan yang jelek apapun dalam hidup Anda. Kalaupun hari ini mungkin Anda sedang mengalami proses, karena saya percaya Dia sedang melatih Anda dan mau mempercayakan yang lebih besar dalam hidup Anda. Kalau Anda sedang mengalami proses ekonomi, keuangan, karena saya percaya Tuhan mau enlarge your capacity, dan Dia akan percayakan hal yang lebih besar dalam hidup Anda. Give thanks to the Lord. Yuk ngucap syukur, karena jangan sampai sungut-sungut. Karena sungut-sungut adalah sebuah tanda ketidakpercayaan. Sungut-sungut adalah sebuah tanda pemberontakan kepada Tuhan, saudara. Lalu yang terakhir, saudara, bagian yang terakhir yang saya mau bagikan, apa sih rahasianya supaya kita mengalami kepuasan dalam kehidupan kita? Yohanes 14 ayat 1 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau Anda baca ini, penulis Injil Yohanes mendorong setiap Anda dan saya untuk menemukan kepuasan hidup yang sesungguhnya. Kepuasan hidup yang tidak diperoleh melalui kekayaan yang kita miliki. Kepuasan yang tidak sama dengan yang ditawarkan oleh dunia. Tapi apa yang ditawarkan dunia ini terus akan membuat hidup kita nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Kita akan terus mencari dan terus mencari, bahkan sampai tidak puas. Tapi Tuhan berkata, ini yang berbeda. Anda tiba-tiba saya ingat kejadian dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, berbicara dengan Yesus. Dia berkata, kalau kamu minum air ini tidak akan pernah haus lagi. Saya percaya kalau Anda ketemu sumber air yang benar, Anda ketemu kehidupan Yesus, Anda mengalami Tuhan secara nyata, Anda akan merasa dipuaskan. Dan Anda akan merasa cukup. Karena Yesus lebih dari apapun, saudara. Saya yakin sekali, makanya saudara, yuk belajar untuk kita terus mencari Tuhan, kejar Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, saudara. Nah saudara, kalau Anda berkata, apa sih rahasianya yang konkret supaya kita bisa mengalami kepuasan yang sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia ini? Yang pertama jelas, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Percaya sepenuhnya kepada Allah adalah sebuah rahasia supaya Anda bisa menemukan kepuasan dalam kehidupan Anda. Anda harus percaya bahwa masa depan Anda ada di tangan Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan masa depan yang indah. Anda harus percaya bahwa sepenuhnya kepada Allah mengenai hidup Anda, masa depan Anda, keluarga Anda. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, saya percaya tidak akan ada komplain, tidak akan ada sungut-sungut. Walaupun Anda harus melalui lembah kelam, saya percaya Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tapi masalahnya, sebelum nyampe ke padang rumput hijau, dalam perjalanan itu mungkin ada sungai, ada lembah, bahkan ada lembah kelam yang harus kita lalui. But the goal, tapi tujuannya, the purpose, bukan di sini. Ini cuma bagian dari perjalanan hidup kita. Dan saya percaya tujuannya adalah satu, rumput yang hijau. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita ke sebuah tempat yang tinggi, namanya blessing. Dan saya yakin itu, saudara. Tapi untuk menuju ke sana, mungkin kita harus lewat lembah kekelaman, mungkin kita harus lewat jalan berduri, jalan berapi. Tapi sekali lagi, jangan pernah sungut-sungut. Kita harus trust the Lord. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan kalau Anda penuh percaya kepada Allah, maka saya percaya ini yang akan membawa Anda mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Penulis Injil Yohanes mengajarkan kepada Anda, menegaskan bahwa jangan khawatir, percaya kepada Allah. Jangan gelisah,
tapi percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada Dia sebagai rasul, salah satu rasul yang memberitakan firman Allah. Dia tahu karena dia sudah mengalami kebenaran itu, dia sudah mengalami kepuasan. Dan ketika dia menemukan Tuhan, saya yakin dalam hidup ini ketika Anda menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, Anda akan mengalami kepuasan. Apapun yang terjadi Anda akan bersyukur. Saya yakin sekali. Makanya Alkitab mengajarkan kita untuk doa seperti Yesus berdoa. Saya senang sekali dengan doa Bapa kami. Dan menurut saya this is the best prayer, very powerful prayer yang Yesus pernah ajarkan kepada muridnya. Dan dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berarti Tuhan gak mau memberkati Anda dengan berlimpah, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tidak tamak, tidak serakah, tapi mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Saya yakin saudara, kalau Anda memiliki karakter ini, berdoa seperti Yesus berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam semua aspek hidup kita, jangan pernah komplain. Trust the Lord. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan saya yakin Anda akan mengalami kepuasan dalam hidup ini, saudara. Lalu yang kedua, bagaimana caranya, rahasianya? Lalu saya akan tutup, saudara, supaya kita bisa mengalami kepuasan dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah biasakan untuk selalu hidup dalam ucapan syukur, saudara. Ini penting sekali. Rasul Paulus terkait dengan ucapan syukur dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, di kota Tesalonika menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Paulus mengajar kepada jemaat di Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal artinya apa? Termasuk waktu kita mengalami kekurangan, termasuk waktu kita mengalami penderitaan, termasuk waktu kita mengalami proses apapun itu, ucap syukur. Yang jelas saya percaya satu, kalau Anda bangun tidur, Anda masih sehat, tidak batuk, tidak pilek, tidak demam, tidak sakit, Anda bisa makan 3 kali, give thanks to the Lord, ucap syukur sama Tuhan. Ucap syukur, mungkin Anda gak bisa beli mobil baru seperti orang lain beli mobil baru. Anda mungkin gak bisa bangun rumah baru seperti orang lain membangun rumah baru. But give thanks to the Lord, karena Anda sudah punya, Anda diberikan kecukupan sama Tuhan. Ucap syukur, saudara. Ingat sekali lagi, jangan menjadi orang yang serakah, apalagi orang yang suka komplain, sungut-sungut. Itu adalah tanda ketidakpercayaan dan pemberontakan kepada Allah. Saudara harus belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Allah, dan belajarlah untuk selalu mengisi hari-hari Anda dengan ucapan syukur. Bangun tidur, simple, Lord give thanks. Aku bersyukur untuk kesehatan, kekuatan. Makan, mungkin makananmu gak seenak dulu atau gak seenak orang lain, tetap mengucap syukur kamu bisa makan. Dan itu yang perlu, saudara. Belajar untuk mengucap syukur. Dengan membiasakan diri untuk selalu bersyukur, maka saya yakin, saudara, Tuhan akan memberkati kehidupan Anda, menyertai kehidupan Anda, dan Dia akan semakin nyata dalam kehidupan Anda. Dengan kita selalu mengucap syukur kepada Allah, saya yakin kita akan menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan semua janji Tuhan akan digenapi. Dengan mengucap syukur dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan selalu mencukupkan kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, Ibrani 3 ayat 11 ayat 5 mengingatkan kita, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan Anda harus ingat, ini janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Sekali lagi, saudara, kita harus terus belajar untuk menerima keadaan kita, mengucap syukur dengan segala yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita ada dalam lembah kelam, mungkin kita sekarang ada dalam perjalanan, belum nyampe tujuannya, tetap mengucap syukur. Mungkin kita di padang gurun, tetap mengucap syukur. Kenapa? Sekalipun di padang gurun akan ada mana, akan ada penyediaan Tuhan. Sekalipun di padang gurun tetap ada tiang awan, tiang api dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengucap syukur. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Saya berdoa pagi hari ini, dimanapun Anda berada, yuk kita sama-sama sekali lagi percaya sepenuhnya kepada Allah, karena Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Ucap syukur. Dan yang kedua, ayo dalam kehidupan kita, every single day, belajarlah untuk mengucap syukur. Belajarlah dengan sebuah gaya hidup yang harus menjadi gaya hidup setiap hari dalam hidupmu, yaitu give thanks, mengucap syukur sama Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa, pagi hari ini kami sepakat, kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh menikmati berkat Tuhan.
kami mengucap syukur. Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau mengajarkan kami berdoa. Bagaimana cukupkan kami Tuhan, semua kebutuhan apapun Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau bahkan tidak akan membiarkan kami. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati, mencukupi segala kebutuhan keperluan kami di dalam kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi sama dengan dunia yang selalu tidak puas. Tapi biar kami trust the Lord. Kami percaya kepada Engkau sepenuh hati, sepenuhnya. Yaitu Tuhan, kami gak akan komplain, gak akan bersungut-sungut. Tapi kami mulai belajar percaya kalau Kau sedang membawa kami kemanapun, we just follow You Lord. Asal Engkau ada berjalan bersama kami. Kami mengucap syukur, kami tidak komplain. Kami mengucap syukur apapun perjalanannya, baik enak maupun gak enak. Kami belajar untuk trust the Lord, percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini cuma jalan, ini cuma bagian dari perjalanan hidup kami. Tapi tujuannya Engkau pasti membawa kami ke tempat tinggi, namanya berkat. Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau. We believe You Lord, kami percaya itu Tuhan. Dan kami juga berdoa hari ini, ampuni setiap kami. Kalau masih ada kami yang sungut-sungut, aku berdoa untuk setiap umat-Mu hari ini. Tuhan, ampuni belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Biar hari ini kami belajar untuk percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami, masa depan, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami selalu mengisi kehidupan kami tiap hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami mengalami kepuasan. Kami tidak seperti dunia yang selalu tidak puas dan komplain. Karena kami tahu komplain, bersungut-sungut adalah tanda ketidakpercayaan dan pemberontakan kepada Tuhan. Kami gak mau Tuhan, tapi kami mau percaya kepada Engkau dan kami mau mengucap syukur. Bless Your people Lord. Aku sudah selesai dan aku berdoa terus Kau bicara, memberkati setiap umat-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Dan biar hari ini kami belajar untuk percayakan seluruh hidup kami, masa depan kami, dan selalu bersyukur pada Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. In Jesus' name, I speak life, healing, breakthrough, and glory, and restoration. In Jesus' name, amin, amin. Amin. Sekali lagi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, situasi apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, ingat saudara, jangan komplain, jangan sungut-sungut, tapi percaya kepada Allah dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam next program Amin berikutnya. God bless you.